nama Ahlul Bait, habaib semuanya berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semua. Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya, tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahalah di masjid mana? Ya, kita mubahalah, taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajirilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah, bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita saksikan tadi pada cuplikan, yaitu di mana pada video yang kita putarkan di awal, lagi-lagi ada seorang habaib atau muhibbin yang kemudian berani menantang Kiai Haji Nur Ihya, ya, Kiai Haji Nur Ihya dan Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani untuk kemudian melakukan mubahalah, atau apakah itu namanya kalau di zaman dulu yang dimaksud mungkin dengan mubahalah ini adalah sumpah antara kedua belah pihak yang kemudian bertentangan terhadap satu hal. Ya, hari ini pertentangannya tentu mengenai nasab dari keturunan dari Ba'lawi ini yang sampai hari ini tidak jelas. Sementara penelitian dari Kiai Haji Imanuddin bahwa Ubaidillah itu tidak ada dan adalah tokoh fiktif dalam sejarah. Kemudian Ba'lawi yang di Indonesia itu bukan merupakan cucu dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Maka atas kebuntuan dan kala diskusi kemudian tidak bisa membuktikan diri bahwa mereka adalah cucu Nabi. Kemudian kelompok para habaib yang ada di Indonesia ini, imigran Yaman Ba'lawi ini, kemudian mengajak untuk kemudian melakukan sumpah serapah atau apalah itu namanya, yaitu yang mereka sebut adalah mubahalah. Padahal ini hanya alasan saja. Kita juga semua sebagai pecinta dari Kiai Nusantara sebenarnya telah menantang mereka untuk kemudian melakukan tes DNA, namun mereka juga mengatakan bahwa tes DNA itu haram hukumnya dan tidak ada perintah dalam agama. Ini memang kalau kita saksikan mereka tidak begitu mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka lebih senang mengajak kepada hal-hal yang sifatnya gaib, yaitu dengan cara-cara mubahalah. Mungkin saja mereka tahu bahwa mubahalah ini atau sumpah kedua belah pihak yang bertentangan terhadap satu hal ini itu bisa saja tidak mujur atau tidak akan ada efeknya terhadap keluarga dan keturunan mereka. Tapi ketika misalnya tes DNA yang dalam ini untuk kemudian mengetahui haplogrup mereka dengan teknologi yang ada di kekinian, itu bisa saja terbukti memang benar bahwa mereka bukan cucu Nabi. Berarti kalau seperti itu mereka tahu bahwa memang mereka bukan cucu Nabi, tapi mereka hanya mengaku-ngaku saja. Menjawab itu ajakan mubahalah dari dua oknum habaib tadi, lalu Kiai Haji Nur Ihya menjawab dengan tegas bahwa ini sebenarnya hanya mereka kalah di diskusi saja dan tidak bisa membuktikan diri bahwa mereka adalah cucu dari Nabiullah Muhammad SAW. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya berikut ini. Berbicara ilmu, jangan sampai diskusi dibalas dengan mubahalah. Baru-baru ini ada seorang ustadz dari Banten itu yang mengajak mubahalah dengan Kiai Haji Imanuddin Utsman ini, ya. Logikanya di mana? Apakah tidak berani? Ya siap, saya berani. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankara. Bayyinah, bukti tes DNA itu harus dijalani oleh para hakim yang mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Dan bagi yang mengingkarinya, dia harus bersumpah. Dan apakah saya tidak berani? Saya berani. Semua kitab saya abad yang lampau sebelum abad 8, 9, 10, ya,
Hijriah itu semuanya tidak ada yang namanya Imam Ahmad Al-Abbah berhijrah dari Basrah ke Hadramaut Yaman, apalagi memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Semua ada dasarnya. Jangan sampai para muhibbin ini fanatik buta dengan Mbak Alawi, bela-bela dulunya, majikannya, sehingga sampai mengorbankan dirinya, keluarganya untuk mubahalah, menantang mubahalah di masjid mana, tunjukkan, alhamdulillah, ya. Jangan melawan argumentasi dengan yang bukan argumentasi. Kalau sudah mentok misalkan, ya tidak ditemukan kitab abad 5, 6, 7, ya, 8, ya menyerah saja lah. Harus taslim. Jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada. Bukan berarti tidak berani, tidak. Ini masih dalam ranah ilmiah, keilmuan, adu data, adu kitab nasab. Masih kami beri kesempatan kepada Rabi'ah Alawiyah untuk menemukan kitab sejenis seperti Lubabul Ansab, ya, yang bisa mendampingi Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya paling enggak kitab abad 5 yang bisa mendampingi Tahdhibul Ansab. Jadi cari kitab itu, kalau nggak ada ya gimana lagi, nggak ada. Dan semuanya saya ikut dengan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, ya, maka dari ini beliau lebih tahu sebenarnya bahwa memang terputus. Masa Ubaidillah itu terputus. Beliau mengakui kok, saya tahu kitabnya sama, ya, nggak bisa dipungkiri. Yang nggak bisa terima kan yang harus bawa ini para muhibbinnya yang fanatik dulu ini yang berlebihan ini. Habib Bahar juga sebenarnya tahu, para habib semua ya tahu, Rabi'ah Alawiyah semua ya tahu bahwa memang asapnya terputus, nggak nyambung, mengkotek. Kan sudah jelas, kenapa kita masih ngotot gitu loh. Yang harus bapak yang nggak ngerti-ngerti ini, saya siap mubahalah mengorbankan saya dan keluarga saya. Nah, ngomong-ngomong, guyon namanya, guyon. Sini-sini dibalik mana ilmiahnya. Gak cocok mubahalah, gak cocok mubahalah. Gunakan akal sehat kita, gunakan ilmu, tidak sama. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jangan sumpah pocong deh. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini untuk semuanya, ya. Fitnah itu jika tidak ada datanya, referensinya, itu namanya fitnah, ya. Kalau ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Supaya apa? Martabat bangsa, anak bangsa kita di Indonesia ini kembali, ya, merdeka sepenuhnya, menjadi bangsa yang bermartabat, berharkat, ya, punya kewibawaan di mata masyarakat dunia, ya. Jangan tiru-tiru orang-orang yang tidak peduli, ya, dengan krisis Yaman sampai sekarang, padahal mereka sendiri kakek moyangnya berasal dari sana, ya. Ada survei terbaru kelas dunia bahwa neraka dunia saat ini nomor 1 itu diraih oleh Yaman. 13 juta warga miskin yang kelaparan dari 34 juta penduduk Republik Yaman. Jangan mengatakan barokahnya wali di Yaman, udahnya wali, nggak akan bisa seperti itu. Buktinya nyata sekarang ini, mulai 2014 sampai 2023 ini masih belum damai, masih perang saudara. Anak-anak kecil makan pasir, makan rumput. Justru malah anak-anak muda dari kalangan Mbak Alawi, para habib ini cengengesan. Pesta-pesta, tertawa-tertawa, girang gembira karena disanjung-sanjung oleh masyarakat Indonesia. Baraja diraja. Bagaimana ini? Bagaimana? Nomor 1 negara yang paling kelaparan di dunia itu Yaman. Barokahnya wali di mana? Kok kalian bangga-banggakan itu?